Baik, video ini akan coba menjelaskan tentang menentukan jarak pada bangun ruang. Sebelumnya sudah disampaikan pada Google Meet ataupun Zoom. Cara menentukan jarak pada bangun ruang itu yang paling sering digunakan adalah dengan dua konsep. Konsep yang pertama itu kemarin dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras yang kita sudah tahu adalah konsep di mana menggunakan konsep ketegak lurusan sebuah segitiga. Biasa disebut dengan segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku punya ketegakan, yaitu tinggi sama alasnya. Salah satunya sudutnya yaitu 90 derajat, maka dikatakan tegak lurus. Misalkan di sini kita punya segitiga siku-siku A, B, C. Teorema Pythagoras yang udah kita pelajarin dan pernah kita pelajarin rumusnya kan, kalau dilihat dari sini, dari tiga sisi ini A, B, C, yang paling panjang jelas sisi yang paling miring C. Ya, misalkan kita munculkan formulanya C kuadrat sama dengan ya A kuadrat ditambah B kuadrat, karena C itu hasil dari yang paling panjang atau paling miring, modelnya seperti ini. Nah, dari rumus ini kita bisa turunkan menjadi, untuk menentukan C-nya saja, ini kan C kuadrat, A kuadrat, B kuadrat. Kalau untuk menentukan C-nya saja, maka bisa menjadi C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kalau nentuin C-nya, kalau mau nyari A-nya, berarti akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau mau cari B-nya, maka C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau dari sini dalam akar juga. Kalau dari sini lihat formulanya, mereka sama-sama dalam akar, tapi khusus untuk nyari yang C dijumlah. Selain yang C dikurang, karena C itu yang lebih panjang. Jadi nggak mungkin nilai hasil A, B itu lebih panjang atau lebih besar dari C. Itu dengan teorema Pythagoras. Ya, contoh. Nah, ini hapus, diganti dengan angka. Misalkan diketahui segitiganya atau bentuk model segitiga siku-sikunya itu punya beberapa sisi. Misalkan di sini 6, di sini 4. Nah, tentukan di sini nilai X. Oh, Pak, kan ini konsepnya bangun ruang, kok jadi bangun datar segitiga? Ya karena bangun datar itu ada di bangun ruang. Kan kemarin apa? Konsep dasar bangun ruang itu di dalamnya punya titik-titik, di dalamnya punya garis, di dalamnya punya bangun datar, ya kan ya? Nah, dari bangun ruang itu diambil konsep bangun datar yang segitiga siku-siku, karena kita mau nyari jarak. Jarak itu kan nyari yang paling terdekat. Nah, maka biasanya jarak yang paling terdekat itu adalah konsepnya adalah ketegak lurusan, karena yang semakin tegak lurus itu jaraknya semakin lebih dekat atau yang paling dekat. Konsepnya digunakan oleh teorema Pythagoras. Misalkan di sini ada bentuknya dari bangun ruang diambil sebuah segitiga, hasilnya segitiga siku-siku. Karena mau cari jarak ini, misalkan. Nah, tentukan nilai X-nya. Maka X sama dengan akar, kalau dari posisi seperti ini kan yang paling banyak jelas 6. Maka 6 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Kemudian lanjutin X sama dengan akar 6 kuadrat, kita dapat 36 dikurang 4 kuadrat 16. Maka X itu nilainya adalah akar 36 kurang 16, 20. Akar 20 jawabannya, atau ternyata masih bisa disederhanain, maka akar 20 kan kita tahu 4 kali 5. Ya kan ya? Pak, ada 2 kali 10. Kenapa kita bukan pakai 2 kali 10? Karena akar 2 nggak ada, akar 10 nggak ada. Maka jangan pakai yang ini. Kalau kenapa pilih yang ini? Karena akar 4 kita tahu ada hasilnya. Kalau 2 sama 10 kan nggak ada. Maka akar 4 kali 5, maka jawabannya jadi akar 4 itu keluar. Jadi 2, 5 nya tetap di dalam. Jadi 2 akar 5 jawabannya. Selesai dengan teorema Pythagoras. Oke, konsep yang kedua untuk menentukan jarak pada bangun ruang yaitu dengan perbandingan luas segitiga. Nah, perbandingan luas segitiga. Jadi sebenarnya segitiganya cuma satu, tapi dibandingkan dengan rules cara pandang melihat segitiganya. Rumus luas segitiga yang kita udah tahu kan adalah luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Set luas segitiga. Maksudnya perbandingan gimana? Misalkan dari bangun ruang kita tarik membentuk sebuah segitiga. Segitiganya tentu segitiga siku-siku, misalkan seperti ini.
2 di sini. Nah, sini titik A, titik B, titik C. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentukan panjang atau jarak titik A ke titik, misalkan ke titik O di sini, atau diwakilkan dengan simbol X. Berapakah X itu? Atau A ke O? Nah, caranya dia bisa pakai perbandingan luas segitiga. Gimana? Ini segitiga bentuk siku-siku. Atau bisa pakai teorema Pythagoras. Nah, ketika kita mau nyari nilai X-nya, lengkapin dulu porsi segitiga siku-sikunya. Di sini kan miring yang kita belum punya, yaitu B ke C. Maka cari BC-nya. Maka B ke C sama dengan akar, karena yang paling miring dia, sisi miringnya, berarti ini dikuadratin ditambah kan? Ini 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kalau kebalik nggak masalah, karena ditambah. Beda halnya kalau dikurang didahulukan yang lebih besar gitu. Maka akar 2 kuadrat 4 tambah 6 kuadrat itu 36. Maka sama dengan akar 4 tambah 36 40. Akar 40 kita tahu sederhananya adalah berapa? 4 kali 10 ya? Kan akar 4 kali 10 kan? Maka menjadi akar 4 nya jadi 2 akar 10. Karena 10 itu kan 2 kali 5, bisa disederhanain lagi. Ini sebagai BC. Di sini BC. Jadi ini belum jawabannya, ini baru panjang dari sini ke sini BC 2 akar 10. Karena yang tanya OA atau AO di X. Terus gimana cara dapetin O ke A atau A ke O atau X-nya? Ya itu caranya adalah pakai perbandingan luas segitiga. Dimana luas segitiga yang pertama dibandingin sama luas segitiga yang kedua. Konsepnya seperti ini. Segitiga cuma satu, tapi lihat sudut pandangnya. Ketika di sini seperti ini, maka kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Ini juga pasti setengah kali alas kali tinggi. Cuman ini alas pertama, ini kedua yang di sini. Maksudnya apa? Ya posisi ketika dilihat seperti ini visionnya, alasnya kan 2, tingginya 6, benar kan? Maka alasnya itu 2 dikali 6. Setengahnya sebenarnya bisa kita coret. Nanti seterusnya untuk perbandingan luas segitiga, setengahnya nggak perlu diikutin. Karena setengah banding setengah, ya setengah bagi setengah habis. Bukan habis, sorry, 1. Impas. Jadi tinggal mainnya alas tinggi. Mereka maknanya sama tapi angkanya pasti beda. Karena kalau dilihat seperti ini viewnya, ini alasnya 2, tingginya 6. Tapi ketika diputar, ini kan tegak lurus juga di sini. Jadi intinya tinggi itu nyari yang tegak lurus. Tinggi sama alas saling tegak lurus. Makanya 2 sama 6 bisa disebut alas sama tinggi. Jadi kalau lihat tegak lurusnya di sini, alasnya pasti yang ini nih, CB atau BC. Tingginya yang X-nya kita mau cari. Maka alasnya berubah menjadi 2 akar 10. Patokannya yang punya tegak lurus itu aja. Ini kan bisa diputar. Ini jadi alas, tingginya jadi AO atau X-nya. Kita simbolin X mau dicari. Karena X yang mau dicari berarti X harus sendiri di kanan. Terus berarti 2 kali 6 per 2 akar 10. Indah, 2 akar 10 nya jadi di bawah gitu kan. Pasti perbedaan luas. Nah, di atas ada 2, bagi 2 1 ya kan. Berarti tinggal X nya itu kita dapat 6 per akar 10. Nah, sebenarnya ini udah selesai, nggak bisa dibagi, nggak bisa diperkecil. Tapi ada bentuk lainnya, bentuk yang lebih rasional, dimana akar itu nggak di bawah. Maka dirasionalin aja bentuk penyebutnya, akar 10 dikali akar 10. Kalau bawahnya akar 5 dikali akar 5. Maka jawabannya menjadi 6 akar 10, karena 6 dikali akar 10 nggak bisa dihitung, per akar 10 kali akar 10 jadi 10. Nah, sampai sini masih bisa disederhanain kan. 6 sama 10 nya dibagi 2 jadi 3, dibagi 2 jadi 5. Maka jawabannya 3 per 5 akar 10. Tadi sedikit kepotong, nah, jawabannya 3 per 5 akar 10. Tapi sebenarnya tadi kelihatan cara-coretannya, ya tinggal disesuaikan saja. Jadi itu hanya 2 untuk menentukan jarak pada bangun ruang. 2 konsep yang selalu muncul, yaitu teorema Pythagoras sama perbandingan luas segitiga. Dengan konsep yang kedua ini, perbandingan luas segitiga, ada yang bisa langsung diterapin bandingin luas segitiganya, tapi ada yang sebelumnya dulu kita lakukan Pythagoras. Lebih simpel sih, lebih ke gunain selalu segitiga siku-siku, cari lihat yang tegak lurusnya, butuh 3 titik, disambungkan bentuk segitiga, cek segitiga siku-sikunya di mana. Jadi ketemu soal menentukan jarak titik, jarak garis, jarak bidang pada bangun ruang, ya seperti itu kuncinya.
lihat lihat bentuk yang tegak lurusnya. Nah, habis itu kita bisa ambil pola segitiga, siku-siku di situ. Ya, sambil di review aja, dilatih dengan beberapa latihan yang ada di buku. Pakai